Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiarul Nur Fikri. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Muhammad Hamka. Di sini saya ingin buat video untuk memenuhi tugas kuliah analisis keuangan. Di video kali ini saya akan membahas analisis kesehatan bank. Apa sih kesehatan bank itu? Kesehatan bank itu yaitu kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Lalu, bank yang sehat itu seperti apa sih? Bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Lalu, fungsi yang seperti apa yang harus dibank jalani? Yang pertama, dapat menjaga serta memelihara kepercayaan masyarakat. Yang kedua, dapat menjalankan fungsi intermediasi. Yang ketiga, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir, dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. 3 metode dalam menganalisis kesehatan bank, diantaranya metode Camel, Camels, dan RGEC. Yang pertama, Camel. Apa sih Camel itu? Yang terdiri dari kapital, aset, manajemen, ekuitas, dan likuiditas. Kapital itu sendiri itu mencakup permodalan yang ada pada bank tersebut, di mana aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank yang mana didasari kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Yang kedua, penilaian aset. Unsur aset quality digunakan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan atau credit risk yang akan muncul. Yang ketiga, manajemen. Komponen ini digunakan untuk menilai kemampuan manajerial bank dalam menjalankan operasional sesuai dengan prinsip manajemen umum, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Lalu ada earning. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. ROA, ROE, dan BOPO. Yang terakhir ada liquidity. Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya atau LDR. Lalu selanjutnya ada Camels. Untuk analisis ini hanya perlu ditambah sensitivity. Apa sih sensitivity itu? Sensitivity of market, bank harus bisa menyesuaikan operasionalnya sesuai dengan keadaan pasar keuangan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan keadaan pasar. Yang terakhir tadi ada metode RGC. Pada metode ini berfokus pada NPL dan LDR atau non-performing loan dan loan to deposit ratio. Di dalam NPL sendiri itu ada kredit bermasalah dari total kredit, dan dari dua komponen tersebut maka akan ditemukanlah NPL-nya. Jika NPL lebih kecil dari 2%, maka dikatakan sangat sehat. Jika NPL lebih besar dari 2% sampai 5%, maka masih dapat dikatakan sehat. Jika NPL lebih dari 5% sampai 8%, maka dikatakan cukup sehat. Jika NPL lebih dari 8%, di bawah 12%, dikatakan kurang sehat. Dan yang terakhir, jika NPL di atas 20%, maka dikatakan tidak sehat. Dan dapat disimpulkan, jika semakin besar persentase NPL, maka bank tersebut dikatakan tidak sehat, serta sebaliknya. Di dalam EDR ini ada jumlah kredit dan dana pihak ketiga, yang mana jika dibagi antara dua komponen tersebut kita akan menemukan jumlah EDR. Sama halnya dengan NPL, semakin besar presentasi dari LDR, maka bank tersebut dinyatakan kurang baik atau sehat. Akan tetapi, pada LDR memiliki minimal bank tersebut dikatakan sehat, angka minimalnya itu 85%. Jika di bawah itu, bank dikatakan sangat sehat, dan sebaiknya jika di atas 85%, maka bank akan dinyatakan tidak sehat. Dan aspek yang dapat dianalisis pada metode RGC diantaranya, yang pertama, profil risiko atau risk profile. Pada penilaian faktor ini, penetapan peringkat berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan terakhir risiko reputasi. Lalu yang kedua ada good corporate governance. GCG ditinjau dari sisi pemenuhan terhadap prinsip-prinsip GCG. Bank memperhitungkan dampak GCG perusahaan pada kinerja GCG. Bank dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas anak perusahaan dan atau signifikasi kelemahan GCG dari anak perusahaan. Yang ketiga ada rentabilitas atau earning. Penilaian dalam faktor ini meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan atau sustainability rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dengan menggunakan rasio keuangan ROA, ROE, dan NIM. Yang terakhir ada permodalan.
Penilaian atas faktor penilaian meliputi evaluasi terhadap kecukupan serta pengelolaan modal. Dalam melakukan perhitungan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia. Mungkin videonya cukup sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.